Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 4 Mei 2022, pekan ketiga Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kedua bacaan liturgi hari ini menyampaikan kepada kita sekurang-kurangnya dua hal penting untuk dihayati dalam kehidupan kita menurut permenungan saya. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya dan kita sekalian yang percaya kepadanya yang merenungkan perikop Injil hari ini. Yang ditegaskan adalah apa yang menjadi kerinduan hati terdalam Allah Bapa atas manusia. Itulah yang diwartakan oleh Yesus. Karena itu kepada murid-muridnya pada saat itu dan semua orang yang percaya kepadanya, saya dan Anda yang merenungkan perikop Injil hari ini, Yesus mengatakan Allah Bapanya menghendaki supaya semua orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang abadi. Untuk itu, dalam ajarannya dan penegasannya itu, Yesus mengharapkan siapapun yang mau mengalami hidup yang kekal, mereka semua harus bersatu dengan Anak, bersatu dengan Dia, bersatu dengan Yesus sendiri sebagai roti hidup yang membawa kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Saudari dan saudara yang terkasih, maka lihatlah segala sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan beriman dalam konteks ini. Semua yang Yesus ajarkan, tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Yesus yang saat ini disampaikan oleh Gereja Katolik, pandanglah itu sebagai sarana yang mengantar kita semua untuk bersatu dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, atau dalam bahasa Injil hari ini, supaya kita semua, saya dan Anda, memperoleh kehidupan yang abadi. Itulah kerinduan Allah Bapa yang disampaikan oleh Yesus untuk kita saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana tanggapan kita atas ajaran Yesus yang berkenaan dengan kehendak Allah Bapanya atas kita? Pekerjaan Yesus tidak lain tidak bukan adalah melaksanakan apa yang dikehendaki Bapanya atas manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana kita melihat semua ajaran Yesus itu, termasuk tuntutan-tuntutan dalam mengikuti Dia melalui Gereja Katolik misalnya. Sejauh mana kita melihat itu sebagai sarana yang mengantar kita untuk mengalami persatuan mesra dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, untuk menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kalau kita harus jujur dengan diri kita sendiri, terkadang
terlintas dalam pikiran kita, atau terkadang ada dalam hati kita, melihat ajaran-ajaran Yesus dan segala tuntutan yang menjadi konkret dalam entah itu wujudnya syarat-syarat atau tuntutan apa saja, terkadang kita lihat sebagai sebuah beban yang kusut, beban yang ribet. Maka kiranya saudari dan saudara yang terkasih, dengan inspirasi bacaan Injil hari ini, di mana kita semua sangat dirindukan oleh Allah Bapa untuk bersatu dengan Dia dalam Yesus Kristus, mari kita melihat semua yang ada dalam ajaran Kristus, terutama dalam gereja Katolik, melihatnya sebagai sarana yang mengantar kita untuk persatuan dengan Tuhan sendiri dalam diri Yesus Kristus, atau melalui Yesus Kristus, roti hidup itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang kedua disampaikan kepada kita tentang satu poin ini yang mungkin terkadang terlupakan atau terkadang tidak mampu kita lihat. Apa itu? Bacaan pertama, salah satu poinnya berbicara tentang nilai positif. Hal yang menarik, hal yang positif yang sesungguhnya ada di dalam setiap peristiwa yang kita rasakan sebagai hal yang tidak enak, termasuk dalam penderitaan dan kesulitan hidup kita. Sesudah kematian Santo Stefanus, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, para pengikut Yesus di Yerusalem mulai mengalami penganiayaan. Dan salah satu pribadi yang disebutkan dalam aksi penganiayaan terhadap para pengikut Yesus adalah Saulus. Karena penganiayaan itu, maka banyak para pengikut Yesus saat itu tersebar kemana-mana, ke Yudea dan Samaria. Itu yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Kelihatannya memang mereka akhirnya melarikan diri, tersingkir, dan tersebar kemana-mana. Itu mungkin penderitaan, itu mungkin kesulitan dalam hidup beriman saat itu. Tetapi bacaan Injil juga menegaskan bahwa orang-orang yang karena penganiayaan tersebar kemana-mana, justru merekalah yang memakai kesempatan itu, peluang itu, untuk mewartakan Injil. Maka Injil tersebar di mana-mana dan makin banyak orang yang percaya kepada Yesus, kepada Injil yang diwartakan. Dan juga disebutkan seorang pribadi bernama Filipus yang melakukan banyak mujizat, dan karena itu banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam cerita bacaan pertama ini ada beberapa poin yang menjadi pesan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, yang pertama, tidak semua kesulitan dan penderitaan itu jelek belaka dalam tanda petik. Artinya ada nilai positif. Maka setiap kali kita mengalami kesulitan dan penderitaan, terlebih kesulitan dan penderitaan karena iman kita akan Kristus, di dalamnya terdapat nilai positif.
Hanya memang terkadang kita tidak mampu menangkap itu, tidak mampu melihat itu pada saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Tetapi pengalaman para rasul, sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kesulitan dan penderitaan di satu sisi bisa memberikan nilai positif pada sisi lain. Misalnya saja, pandemi yang kita alami sampai saat ini. Memang itu kesulitan dan penderitaan yang luar biasa. Tapi kalau kita renungkan sungguh-sungguh, pada saat yang sama, kita menimba banyak nilai positif dalam peristiwa itu. Saya tidak perlu menyebutkan, saya kira kita semua tahu tentang itu dan kita mengalami itu. Yang kedua, dari cerita bacaan pertama hari ini, kepada kita diingatkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun dalam kehidupan kita, bisa jadi membuat orang yang mengalami kebaikan kita menjadi percaya kepada Allah yang kita imani, kepada Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah jemu-jemu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Siapa tahu, karena kebaikan kita, orang akhirnya mengikuti Tuhan yang kita imani. Tuhan memberkati.